Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan pandemi bisa segera berakhir. Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Nggak sendirian dong pastinya saya ya. Sudah hadir narasumber kita dan sudah hadir host kece lainnya yang menemani saya ngobrol sama Pak Iskandar. Apa kabar, Yuri Adeline? Kabar baik, Lia Priyanka. Wah, hari ini pastinya jadi hari yang spesial karena ini pertama ya. Yep. Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, dan pastinya pembahasan kita akan sangat-sangat menarik ya. Oke, jadi manajemen praktis ini nanti kita akan bahas seputar dunia manajemen dan kita akan ngobrol bersama praktisi manajemen ya yang sudah malang melintang di banyak perusahaan dan banyak lembaga. Kita langsung sapa saja beliau. Apa kabar Pak Iskandar? Alhamdulillah kabar baik. Segar Pak? Ya, beginilah. Oke, tetap sehat alhamdulillah ya Pak ya. Amin, amin. Ini kesehatan nomor satu sekali di masa pandemi seperti ini. Dan Pak Is ini juga merupakan banyak banget nih Lia. Apanya? Penugasannya. Oh gitu. Makanya tadi saya bilang praktisi manajemen karena pengalaman beliau di bidang manajemen, di dunia manajemen ini sudah banyak gitu loh. Jadi nanti ini yang akan kita korek ilmunya, kita kupas ya, kita kuliti beliau ilmunya bukan orangnya. Nah, beliau ini merupakan ketua yayasan, direktur utama, dewan komisaris, direktur utama PT KSSP, direktur teknik PT KSSP, lalu juga komisaris Klesi Corp. Dan direktur utama selain direktur utama Klesi Corp ya, beliau juga merupakan direktur dari Klesi Corporation. Bos kita nih. Iya. Dulu. Hati-hati jangan sampai potong gaji nih. Agak ngeri ya. Okay. Tapi kalau kita lihat dari kurikulum PT Pak Iskandar nih ya, saya tuh kalau ngelihatnya tuh mulai dari bola ada, sepak bola nih maksudnya pernah jadi di Semen Padang FC ya Pak ya. Di rumah sakit juga pernah, masih menjabat sekarang. Terus juga ada di dana pensiun pernah Pak? Di LAS ya mungkin. Di LAS ya, itu dia. Jadi maksudnya berbagai macam tipe lembaga dan perusahaan yang Bapak pegang gitu. Jadi bukan satu jalan aja tapi banyak tuh. Biasanya makin beragam tuh makin banyak ilmu dan makin banyak pengalamannya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan memang begitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan memang begitu. Nanti kita tes, Pak. Tapi Pak, Bapak bergelut di sebanyak itu dunia gitu ya, maksudnya di berbagai macam lembaga. Itu motivasinya apa, Pak? Saya nggak tahu, saya maruk juga kali ya. Jadi ada dua hal sih. Pertama mungkin haus belajar. Okay. Lalu kedua, saya termasuk orang yang susah nolak kayak gitu. Jadi sering sekali kalau ada organisasi akhirnya kamu aja ya. Nah akhirnya gitu. Saya enggan menolak gitu. Akhirnya saya terima sehingga saya memang jadi sering lah banyak beragam organisasi gitu. Jadi mulai kapan nih Bapak mulai terjun ke dunia organisasi ini sebenarnya? Kalau organisasi non formal atau non profit itu ya sudah ya mungkin sejak kuliah kali ya. Kemudian setelah bekerja juga biasanya memang ada aktivitas-aktivitas lain selain pekerjaan utama. Ya, sejak kalau kuliah sih sejak tahun berapa ya? 90-an lah ya. 90-an ya, kelihatan umurnya ya. Kelihatan apanya nih? Enggak, kalau dari 90-an kita bisa nebak umurnya gitu maksudnya. Walaupun mungkin penampilan beliau nggak seperti umurnya gitu. Iya. Dan pastinya banyak banget ya Pak ya bertanggung jawab untuk suatu lembaga, suatu perusahaan. Makanya kita akan mengulik ilmu manajemennya. Iya, betul. Dan hari ini kita akan membahas temanya menarik sekali ya, Classy People, yaitu mengenai the power of visi dan misi. Betul. Ini bisa dibilang landasan ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu tuh harus jelas visi misinya. Nah, kalau ke Pak Iskandar nih ya, kalau kita mau ke Pak Iskandarnya dulu nih sebelum ke visi dan misi perusahaan gitu. Kalau Bapak visi misinya apa Pak? Waduh.
Kayaknya banyak deh. Bagus sih pertanyaan. jadi memang ini menurut saya ya, sebaiknya bukan hanya organisasi yang punya visi misi, jadi individu juga sebaiknya punya visi misi ya. Namun sebelum saya jelaskan, saya ingin meluruskan dulu ya. Oh ya, apa itu Pak? Jadi dibilang saya malang melintang, saya jadi agak ini juga nih, keder juga saya nggak merasa gitu-gitu banget gitu ya. Jadi artinya mungkin ya, saya punya beberapa pengalaman yang mungkin bisa di-share kepada seluruh classy people, mudah-mudahan memberi manfaat. Tapi kalau saya tahu segalanya nggak juga kayak gitu ya. Jadi dan juga lingkungan dan zaman berubah, mungkin saja kondisi ini juga merubah. Jadi bisa saja jurus-jurus yang ampuh dulu mungkin saja perlu penyesuaian. Betul. Ini penekanan awalnya ya. Yeah. Oke, tadi kembali pertanyaannya gitu ya. Visi misi saya apa sih gitu ya. Jadi pertama dari definisi dulu ya. Jadi ada dua mazhab nih yang memahami arti visi misi ini, pemahamannya terhadap visi misi ini gitu ya. Ada yang memahami bahwa ada visi dulu baru ada misi, ada yang seperti itu. Jadi visinya apa gitu ya, tujuannya apa, lalu kemudian misinya seperti apa. Nah, misi itu tergambar seperti penjabaran dari visi itu gitu, atau cara untuk mencapainya gitu. Ada lagi yang mazhab tanda kutip ya. Jadi misi dulu baru visi gitu. Jadi misi itu diartikan sebagai alasan atau keberadaan organisasi tersebut ya, atau kalau kita bicara individu tersebut ada gitu. Nah, jadi lalu dengan landasan alasan tadi why gitu, kenapa organisasi ini ada, baru ditentukan bagaimana supaya misi itu bisa tercapai. Maka ditentukanlah target tertentu pada waktu tertentu bahwa dia harus mencapai kondisi tertentu seperti itu. Saya termasuk yang ini ya, memahami yang lebih mudah memahami kalau misi dulu baru visi. Jelas dulu tujuannya. Jadi gitu. why, kenapa saya ada gitu ya. Ini sifatnya agak ini sih ya, nanti jadi religius. Religius ya. Tapi memang harus ada unsur religius Pak di kehidupan kita Pak. Iya memang iya sih. Jadi malah kalau saya supaya enak jalannya gitu ya, sebaiknya memang harus sejalan gitu. Biar balance ya Pak ya. Visi misi pribadi kita dengan organisasi yang tempat kita bertugas. Betul. Sehingga kita melakukannya itu enak gitu, nggak merasa terpaksa gitu, nyambung gitu. Jadi apa yang menjadi misi dan visi organisasi juga ya nggak beda-beda banget dengan misi visi kita gitu. Jadi itu satu hal. Jadi kalau ditanya tadi apa misi saya, apa visi saya gitu ya. Ya kalau simpelnya ya kenapa kita lahir ke dunia ya, kenapa Allah ciptakan kita gitu ya. Ya untuk beribadah, untuk mendapatkan ridhonya kan seperti itu ya kira-kira ya. Lalu kemudian ya simpelnya mungkin ya bahasanya sangat umum lah ya. Apa itu Pak? Ya visinya ingin bahagia dunia dan akhirat gitu, seperti itu gitu. Bisa memberi manfaat gitu, seperti itu. Berarti not specific lah ya Pak ya kalau. Seperti itu. Oke, baiklah. Itu visi misinya Pak Iskandar gitu. Alin mau cerita juga visi misinya mungkin? Nanti diganti dong. Oke, baiklah kalau begitu. With Yuri Edwin gitu. Tapi dunia manajemen itu seperti, kalau menurut Bapak tuh dunia yang seperti apa Pak? Dunia manajemen itu kalau saya bilang dunia yang sangat menarik ya. Jadi ketika kita menjalankannya dengan cara yang terstruktur ya, sebagaimana harusnya, kayak game juga sih gitu. Jadi ilustrasinya gini deh, kalau suka main game gitu ya, kan ada objektifnya itu, stage 1 apa objektifnya, kira-kira kan seperti itu ya. Saya melihat manajemen dalam organisasi juga ya nggak jauh beda gitu ya. Jadi pertama misi organisasi itu apa gitu, targetnya di stage 1 ini apa, kan kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita menyusun rencana untuk mencapai visi itu ya, lalu kemudian menyusun strategi dan tercapai, itu asik gitu. Nah itu jadi maka saya bilang seperti main game juga gitu, kira-kira seperti itu. Ya hidup sebetulnya juga permainan ya. Iya. Kalau mau diambil yang funnya gitu ya Pak ya. Iya benar kayak gitu. Oke. Nah sekarang kita ke nama dulu nih, nama program kita kan manajemen praktis. Ada alasannya ya Yuri dan Pak Is ya kita pakai nama itu. Kira-kira apa nih Pak Is? Oke, jadi gini, kita mencoba sharing ya, bagaimana manajemen itu sebenarnya ketika dia itu diimplementasikan. Jadi
kita bisa saja sih membuatnya menjadi lebih complicated gitu, rumit, berat gitu ya. Gitu ya. Takutnya jadi orang jadi nggak tertarik gitu, ngebayanginnya. Kayak kuliah oh gitu iya, ya. Gitulah gitu. Jadi kita ingin niatnya nih ya. Jadi niatnya kita itu bagaimana kita berbagi gitu ya, berdasarkan experience yang ada, juga tentu saja bercampur dengan opini kita berdasarkan referensi yang pernah kita baca atau kita alami gitu ya. Mencoba menyampaikannya dengan contoh-contoh yang simple, yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan, sehingga dengan harapan kawan-kawan juga dalam mengelola usahanya, mengelola organisasinya juga ya coba deh pakai tahapan-tahapan manajemen. Tentu saja manajemen praktis. Mudah-mudahan bisa memberi nilai tambah atau menjadi booster gitu agar organisasinya bisa lebih maju, lebih baik gitu, lebih cepat gitu. Berarti tujuan dari program manajemen praktis ini bukan hanya untuk perusahaan besar saja ya Pak ya. Kita juga menyentuh usaha-usaha kecil lainnya yang memang membutuhkan manajemen harusnya gitu. Iya, sebenarnya itu tadi kan pertama-tama nanya misi visi saya ya kan, sebagai orang ini, sebagai individu gitu ya. Artinya jangankan orang atau person gitu ya, bahkan organisasi yang kecil pun atau usaha kecil pun ya layak untuk dikelola dengan manajemen yang baik gitu, sehingga tentu saja dimulai dengan memiliki atau mempunyai misi dan visi yang jelas gitu. Oke, baik. Nah, Classy People, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ya ke line interaktif Radio Classy FM via WhatsApp di 08 12 660 1034. Silahkan kirimkan pertanyaan seputar dunia manajemen. Nah, nanti kami akan bahas pertanyaan Anda tersebut bersama Bapak Iskandar Z. Lubis. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Pak Is. Siap. Yuri, nanti kita akan ngobrol lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.